Oke, baiklah, di sini ada teman kita bertanya tentang DC pinjol datang ke rumah atau tidak. Oke, kita lihat pertanyaannya. Bang, mau tanya, saya punya utang di pinjol semuanya 40 juta. Apa DC-nya akan datang semua, Bang, ke rumah saya? Sampai saat ini belum ada DC datang ke rumah saya, Bang. Pinjolnya yaitu Aku Laku, Ada Kami, Bantu Saku, Uang Mi, Kredit Pintar, Tunaiku, Easy Cash, Pinjam Win-Win, dan Samir. Oke, ternyata banyak juga, oke teman-teman, dipinjamkan sama dia yang nggak habis pikir sama saya itu. Kenapa kok pinjaman online ini resmi OJK semuanya? Oke, kita tahu resmi OJK, kok bisa mencairkan lebih dari 3 aplikasi? Oke, padahal disarankan sama OJK itu tidak boleh lebih dari 3 aplikasi. Oke teman-teman, kok bisa? Oke, sampai 40 juta rupiah, lumayan banyak. Oke, nah di sini bertanya dia, apakah akan datang semuanya DC ke rumahnya? Ini kan hanya gertakan. Oke, nah di sini sampai saat ini belum ada DC datang ke rumah saya, Bang. Berarti belum ada. Oke, kalau seandainya Anda di luar kota, di luar Pulau Jawa, saya meyakinkan walaupun 1000 pinjol Anda pinjamkan, kalau seandainya di daerah ataupun di kampung, Anda masih aman. Saya yakinkan Anda masih aman. Beda lagi kalau seandainya Anda di Jakarta ataupun di Jabodetabek sekitaran, habis itu di Jawa Barat, mungkin di Pulau Jawa lah, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, kemungkinan angka untuk ditagih ke rumah itu bisa sampai 80%. Oke, sudah banyak saya tanyakan, hutangnya cuma 500.000, 1 juta, ada saja yang ditagihkan sama aplikasi-aplikasi seperti Aku Laku ini. Oke, habis itu Ada Kami juga, habis itu Easy Cash, mereka juga menurunkan DC lapangan. Tetap waspada kalau Anda di daerah sekitar Jakarta sekitarnya. Oke, tetapi saya ingatkan, oke, tetap kuatkan mental, jangan pernah takut sama pinjaman online. Oke, nah, ada lagi sambungan, ada lagi teman kita yang menanyakan. Oke, kita lihat. Bang, sebenarnya DC pinjol itu bisa nggak narik barang kita di rumah, Bang? Soalnya dia bilang bisa mengambil barang di rumah saya, Bang, kalau saya tidak bisa bayar, oke? Dan bisa dituntut ke jalur hukum, katanya, Bang. Terus dia bilang akan laporin saya ke tempat saya kerja, bahwa saya tidak bertanggung jawab dan melarikan uang perusahaan. Saya sangat takut, Bang. Padahal hutang saya nggak terlalu besar, Bang, cuman 2 juta, Bang. Gimana menurut Abang, benar nggak, Bang, yang dibilang DC-nya, Bang? Nah, ini ada teman kita yang bertanya seperti ini, oke, karena sudah takut, Bang, katanya. Sebenarnya paling ditakutkan sementara ini adalah DC pinjol, oke? Kalau seandainya teman-teman tetap pada jalur ketakutan, niscaya teman-teman akan stres, oke? Akan terkena psikologisnya, oke? Jadi jangan pernah Anda takutkan, oke? Kalau mereka menggertak ingin membawa ke jalur hukum, habis itu mau datangkan Anda ke rumah, oke? Habis itu mau mengambil aset, itu hanyalah tipuan, oke? Mereka hanya menggertak, trik cara mereka membuat Anda terganggu, dan Anda bisa saja menjualkan aset-aset Anda di rumah, habis itu bisa saja pinjam sana, pinjam sini, gali lubang sana, gali lubang sini, gara-gara digencet seperti ini sama DC pinjol, oke? Saya selalu sarankan kepada teman-teman, jangan Anda hiraukan, oke? Jangan Anda lihat notifikasi HP-nya, jangan Anda terus memikirkan pinjol, sampai Anda keluar dari rumah takut didatangkan sama DC. Anda yang dirugikan, oke? Sampai saat ini tidak ada orang di penjara ataupun orang dibawa karena hukum ke sidang perdata, bahkan gara-gara hutang pinjol itu tidak ada, teman-teman. Oke, walaupun hutang Anda ratusan juta sampai miliaran pun di hutang pinjol, Anda aman saja kalau seandainya sudah mengatakan niat untuk galbay, oke, untuk tidak membayarkan pinjol lagi. Coba Anda lihat dari berdirinya pinjol ini di tahun 2016, oke, sampai saat ini 2025, hampir 9 tahun, hampir 10 tahun ini, ada nggak sih orang yang dibawa sama pinjol ke jalur hukum, ke ranah perdata? Oke, saya mau tanyakan kepada teman-teman, ada nggak? Tidak ada, oke, jawabannya tidak ada, oke. Jadi Anda jangan takutkan sama yang namanya ancaman-ancaman seperti itu. Tetapi yang ada di berita itu adalah korban dari para pinjaman online, dari para nasabah yang takut sama DC pinjol. Mereka bahkan sampai ada yang mengakhiri hidup, oke, sudah terbukti di Kediri, habis itu di Ciputat kemarin, orang sampai mengakhiri hidup. Bahkan tidak sedikit orang yang keluar dari perusahaan gara-gara pinjol, karena mentalnya, teman-teman, mentalnya saya ingatkan lagi tidak kuat, oke? Mereka terlalu diambil hati kalau seandainya para DC pinjol me-WA, habis itu me-email, menelpon, selalu diangkat, ya mau nggak mau pasti stres, oke? Nah, saya tekankan kepada masyarakat semuanya, para teman-teman, kalau memang seandainya belum mampu untuk membayar, ya tinggal bayar saja, tidak apa-apa kok, tidak ada resikonya. Saya katakan tidak ada resikonya, oke? Tetapi kalau seandainya memang Anda mau niat
bayar, ada uang nantinya sudah lebih, boleh Anda cicilkan, bicarakan untuk melunaskan pokoknya saja, oke? Kalau memang Anda ingin membayar secepatnya. Seperti itu saja, jangan Anda takut, jangan Anda bingung, jangan Anda stres, Anda gila gara-gara pinjaman online. Itu sangat merugikan, oke? Tidak sedikit orang-orang sampai keluar dari perusahaan tempat dia bekerja gara-gara pinjaman online, dan juga orang mengakhiri hidup sangat tragis, oke, gara-gara pinjaman online. Jangan sampai teman-teman merasakan seperti itu, oke? Jadi kalau seandainya teman-teman mendukung terus pinjol ini dihapuskan atau dibubarkan, silakan teman-teman subscribe channel ini dan like juga. Saya sangat memohon kepada teman-teman supaya kita semakin berkembang, menguatkan mental kita bersama-sama, oke? Ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan pernah takut sama pinjaman online.